Simeon yang sudah lama menantikan kelahiran Mesias sangat gembira menyambut Yesus, sampai-sampai dia tidak ragu untuk meninggal dunia, sebab sudah hadir kepastian hidup masa depan, yakni keselamatan bagi segala bangsa. Kita juga akan menyambut Natal, keselamatan yang telah terjadi oleh kehadiran Tuhan Yesus, dan juga kedatangannya yang masih akan datang pada kedatangannya yang kedua. Kita akan tetap di dalam sukacita menyambut janji-janjinya. Selamat hari Minggu Advent keempat, Bapak Ibu, anak-anak kami yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari tetap hidup di dalam kehendak Tuhan. Immanuel. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di hari Minggu ini tertulis dalam Roma 1 ayat 1-7. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci, tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud, dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus, Tuhan kita. Dengan perantarannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntut semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Di dalam perjalanan waktu kita akan semakin dekat pada hari kedatangan Kristus yang kedua kali. Hal ini nyata seperti saat kita sudah melalui Advent pertama, lalu kedua, ketiga, dan keempat. Tiba-tiba sudah dekat kepada perayaan Natal. Paulus ditangkap dan diubah Tuhan yang sebelumnya mengejar-ngejar orang Kristen, lalu kemudian justru menjadi pemberita Injil. Di dalam perjumpaan dengan Kristus, dia yang dulunya melakukan apa yang dipahami dan dikehendakinya, sekarang telah menjadi hamba Kristus Yesus. Bila mana ada banyak ragam orang dengan berbagai karakter, Paulus yang sudah berjumpa dengan Tuhan, ada identitas jati dirinya sebagai hamba Kristus Yesus. Istilah hamba menyatakan bahwa bukan dia yang memiliki dirinya, tetapi siapa yang menebusnya dari perbudakan, yakni Kristus. Sebagai hamba Kristus, dia melakukan apa yang Kristus kehendaki dia lakukan, bukan oleh kemauannya atau kemauan siapapun. Patuh dan setia kepada Kristus. Dia juga dikhususkan, dipisahkan untuk tujuan khusus, yakni memberitakan Injil Allah. Bila dulu dia setuju penganiayaan para murid Kristus, justru sekarang dia dianiaya oleh karena memberitakan Injil. Hamba Kristus Yesus sangat jelas tugas-tugasnya, bekerja untuk memuliakan Tuhan, maka sangat perlu merendahkan diri melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jangan sampai kemuliaan itu diberikan bagi manusia yang justru menimbulkan perselisihan serta perpecahan. Hal itu sudah sangat jelas diperingatkan oleh Tuhan Yesus, bahwa setiap muridnya pasti akan mempersatukan, tetapi yang memusuhi Tuhan pasti akan memecah belah, menghancurkan persekutuan. Jadi bila kita bangga sebagai hamba Kristus Yesus, itu bukan hanya status, prestise, kedudukan, namun benar-benar hidup seturut dengan kehendak-Nya, senantiasa dengan hati dan pikiran yang bersih, sebab didiami oleh Tuhan, sehingga perilaku senantiasa membawa damai sejahtera. Rasul Paulus memberitakan Kristus sebagai anak Allah yang berkuasa, yang tersalib, dan yang bangkit dari antara orang mati. Injil adalah penggenapan nubuat para nabi dalam zaman perjanjian lama.
Penggenapan ini sudah terjadi dan berita itu sudah sampai bagi kita oleh pemberitaan para rasul dulunya. Maka kita juga akan meneruskan berita kebangkitan ini. Pengajaran serta hidup kita akan berpadanan dengan keberadaan Yesus yang hadir dalam dunia, berkuasa, namun memikul salib, lalu bangkit dari antara orang mati. Maka semangat kebangkitan itu akan selalu nyata dalam kehidupan orang beriman. Menyembah yang berkuasa bukan berarti bebas derita. Justru yang mengikut Kristus akan memikul salib, namun tetap di dalam semangat kebangkitan. Tidak ditarik, lalu dibenamkan penderitaan tersebut. Para nabi, rasul, serta kita sebagai murid Kristus bertugas terus-menerus menuntun semua bangsa agar percaya dan taat kepada Kristus, umat Tuhan yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, akan menyambut hari Natal dan kedatangan Kristus dengan sukacita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang mengingatkan kami sebagai pemberita akan kebenaran-Mu. Di dalam kehidupan kami sebagai hamba Kristus akan tetap setia melakukan segala tugas tanggung jawab yang Kau berikan bagi kami. Saat kami menghadapi kesulitan hidup, biarlah kami tetap berpengharapan, sebab Engkaulah yang senantiasa menganugerahkan kebaikan-kebaikan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hidup. Amin.
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.